Kiai, tahu Habib itu siapa Kiai? Kan ulama, balik lagi ke tadi. Ya, Habib adalah keturunan baginda Rasulullah. Keturunan baginda Rasulullah. Rasulullah. Tapi Anda sangat mengecam habaib ya, luar biasa. Anda mengaku umat Nabi, tapi Anda berani menjadi saksi sehingga membuat cucu Nabi masuk dalam penjara. Menurut Anda, pendapat Anda saya ini bohong, ya kan? Anda kan bilang saya bohong kan? Anda bilang saya bohong kan? Anda kan bilang tadi saya menyebarkan berita bohong. Ya. Iya. Anda kenapa kalau jawab terus mikir-mikir dulu? Apa mikir apa? Itu Anda ngerti apa enggak, paham atau enggak, tahu atau enggak, bener apa enggak? Enggak paham. Ya udah percuma Kiai, orang bodoh gini. Jadi selesai Kiai sudah. Sudah yang mulia, saya tidak kasih nanti besok-besok tolong Pak Jaksa kalau mau jadikan saksi itu Kiainya yang benar-benar Kiai ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau maskernya itu buka ceng, masker dibuka dan ada terakhir jangan ada bilang dan ada bisa. Nelayan kalau faizin besar, siaman wa siamukum wa ja'ala nelayan kalau faizin. Allah. Di sini nomor 7 Anda berkata sikap saya selaku ulama sangat pengecam. Jadi saya harus menghormati Anda sebetulnya. Baik, Kiai nama antum siapa Kiai? Faisal Solari. Faisal. Antum mondok dulu pondok modern atau pondok salam? Pondok salam. Dulu antum pondok belajar apa? Ya dulu masuk ya macam ada yang iya apa aja dari mata pelajaran Dunia. Saya itu kitab. Saya nggak nanya kitab, saya nanya mata pelajaran. Fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, tarikh hadis. Saya nanya mata pelajaran bukan kitab. Mata pelajaran seperti ya, Alat, ya. Terus hadis ya, ilmu alatnya itu apa? sejarah sorok nahu juga. Nahu, sorok, terus Alfiah juga sampai ya. Alfiah itu kitab, saya tidak tanya kitab dulu. Ya. Saya tanya mata pelajaran durus. Ya. Mata pelajaran yang Anda pelajari ketika di pondok. Karena di sini Anda mengaku ulama. Apa aja mata pelajarannya? Nahu, sorok. Enggak. Tahu tidak? Tidak tahu. Baik. Tadabur. Enggak. Iya yang benar. Iya. Ulama. Bukan yang mulia, maksudnya kan di sini kan beliau berkata saya selaku ulama. Mengakui ulama. Saya hanya ingin enggak, tetap saya hargai, saya hormati beliau ya. Saya hargai. Taklif atau ulama itu kan? Kalau tadi tarfik, taklif. Enggak. Kenapa? Itu pelajaran dari kecil. Kalau di pondok pesantren saya. Rasa itu. Taklif, mukallaf. Kenapa? Oh ya sudah. Baik. Di pondok pesantren Anda, kitab-kitab apa yang Anda ajarkan? Kitab saya ya cuma baca ya. Jurumnya saya ajarkan. Ya, nahunya antum pakai jurumnya. Terus Kalau itu karena masih kecil ya belajar ya. ya, jadi baru jurumnya nahunya. Sorofnya pakai kitab apa? Sorok Kailani. Kenapa jurumnya, nahunya antum pakai jurumnya, sorofnya kok pakai yang tinggi? Kenapa nggak pakai amsilatus tasrif dulu? ya, karena ada anak-anaknya di sana. Ya anak-anak harusnya amsilatus tasrif bukan Kailani. Ada nasibnya. Enggak, Kailani, saya tanya. Kailani dan amsilatus tasrif mana lebih tinggi?
kitabnya lebih tinggi Al-Siratul Tasrif atau lebih tinggi Kailani? Nah, itu kan lebih tinggi Kailani ya. Anda bilang ngajar anak-anak masa pakai Kailani? Harusnya pakai Tasrif. Misalnya biar mereka itu kayak seperti Tidak bisa Anda mengajarkan kepada anak SD pelajaran yang anak SMA. Terus hadisnya Anda pakai kitab apa? hadisnya saya hadis Arba'in itu. Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi. Terus di majelis taklim antum buka kitab apa? Belum. Antum kan tadi bilang punya majelis taklim. Iya, Ibu. Nah, namanya majelis taklim kan pasti buka kitab. Kalau ibu-ibu saya rutinnya mengajar ya Pak itu yaitu baca Al-Quran. Oh, ngajar Quran. Karena banyak dari saya yang tersinggung Ya, berarti mengajar Quran. Ya, itu suatu perbuatan yang mulia. Perbuatan yakni ma'alim di Quran itu perbuatan yang mulia, perbuatan yang bagus. Karena saya pikir tadinya antum ini seorang kiai yang ngajar fikih atau ngajar usul fikih atau ngajar mustolah hadis atau ngajar arut. Ternyata Anda hanya mengajar Quran dan gurunya serta Kailani. Oke, baik. Sedangkan taklif aja Anda nggak tahu, mukallaf aja nggak tahu. Mukallaf itu orang yang dibebankan bagi dia untuk menjalankan syariat. Itu kan pelajaran anak kecil itu. Masa Anda sebagai ulama kok nggak tahu? Baik, di sini Anda berkata bahwasanya topik isi ceramah yang terdapat dalam video tersebut adalah membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat isi ceramah yang bertujuan memprovokasi bahwa ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, terus Anda bilang di ketujuhnya, sikap saya selaku ulama sangat mengecam terhadap isi ceramah yang bersifat provokasi yang disampaikan saudara Bahar Smith di dalam video tersebut, terutama pada saat Bahar Smith menyampaikan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh ulama. Karena sepengetahuan saya selama ini tidak ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kemudian perkataan Bahar Smith dalam ceramah di video YouTube tersebut tidak benar atau bohong besar. Bila aparat membiarkan video-video ceramah Bahar Smith seperti ini tersebar luas, maka menimbulkan perpecahan umat Islam. Karena ada ulama yang dikatakan dipenjara karena merayakan Maulid Nabi. Itu yang disampaikan ya, betul tidak? Ada betul, tidak benar tuh? Oke. Terus, menurut Anda, pendapat Anda saya ini bohong, ya kan? Anda kan bilang saya bohong kan? Anda bilang saya bohong kan? Anda kan bilang tadi saya menyebarkan cerita bohong. Ya, Iya. Anda kenapa kalau jawab terus mikir-mikir dulu? Apa mikir apa? cepat gitu. Karena belum biasa. Oh, jadi tiganya itu. Oh, harus saya ngomongnya pelan, cepat. Oke, saya ngomong pelan-pelan. Baik yang mulia, saya ngomong pelan-pelan yang mulia. Blank. Nah, menurut antum berita bohongnya bahwasanya Habib Rizik itu ditangkap bukan karena Maulid gitu kan? Ya. Tetapi karena kerumunan. Ya. Iya kan? Ya. Nah, antum pernah dengar itlaqul kalam bilazimihi? Kalau nggak pernah bilang enggak. Ya. Hah? Ya. Belum pernah? Itlaqul kalam bilazimihi, yakni melontarkan suatu ucapan, yakni bilgasat dengan maksud lazim daripada ucapan tersebut. Tarazum, kelaziman. Antum tahu nggak tarazum? Tahu nggak? Jawab aja. Tarazum, jawab enggak? Yang dia dijam terus. Talazum tahu apa tidak? Nggak bisa enggak. Talazum nggak tahu. Nah, contohnya begini, contohnya api. Contohnya api. Anar itu kan api. Nah, talazumnya api itu panas. Berarti api dan panas bisa dipisahkan nggak? Jawab. Api dan panas bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena talazumnya api
Sebab dari api itu atau yakni suatu ucapan dari maksud lazim itu dari api itu yang panas. Paham nggak? Oh, bicara api apa? Iya, bicara api apa ya? Iya. Saya tanya, api dan panas bisa dilepaskan nggak? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena talazumnya api itu talazumun nar, ya, yakni al-har, panas. Nah, talazumnya maulid apa? Saya tanya. Talazumnya maulid. Kalau talazumnya api kan panas. Ya. Talazumnya maulid apa? Tahu nggak? Enggak. Apa? Enggak. Oh enggak. Berarti talazumnya maulid ijtima'un nas, berkumpulnya orang. Berkumpul itu kerumunan enggak? Ya. Nah, berarti kalau saya ngomong Habib Rizik di penjara karena maulid, sama nggak dengan saya ngomong Habib Rizik di penjara karena berkumpul? Karena talazumnya tadi sama nggak? Jawab. Sama. Tapi yang saya Anda tadi ngomong sama, begitu Anda belum selesai dicopot lagi. ya betul. Karena gini ya, yang dimaksud saya buka Habib Rizik ditangkap itu bukan mengadakan maulid, tapi karena pada saat itu kan, pada saat ada prokes itu kan, ada prokes itu karena kerumunan, karena melanggar prokes. Pertanyaan saya cuma itu aja. Pertanyaan saya. Peloy. Nih, saya ulang lagi. Kiai Amu Karom, saya ulang lagi ya. Talazum daripada api panas. Talazum daripada maulid ijtima'un nas, berkumpulnya orang. Bisa diartikan juga berkerumun. Begitu kan? Benar nggak, Kiai? Benar. Nah, berarti kalau saya ngomong api itu panas, iya kan? Benar nggak saya? Benar. Bohong nggak kalau saya bilang api itu panas? Tidak. Nggak bohong. Nah, sekarang talazumnya maulid itu berkerumun. Ya. Nah, saya bilang Habib Rizik ditahan karena maulid. Sedangkan maulid itu ya berkerumun. Berkerumunnya karena acara maulid. Bohong nggak saya? Kalau berkumpulnya emang nggak bohong. Ya udah, nggak bohong, sudah selesai. Cuma di dalam saat itu ya itu melanggar prokesnya di saat COVID ini. Saya tidak bahas pelanggar prokes. Ya, Saya sedang bahas talazum. Anda ulama. Anda ulama. Saya lagi bahas masalah talazum. Saya lagi nanti masalah prokes belakangan. Saya tanya Anda. Kalau Anda tidak tahu, jawab tidak tahu. Jadi kalau Habib melihat dari sisi agama, Iya, kan saya lagi bahas masalah talazum. Karena dia kan aku ulama yang mulia. kalau dia tidak melihat daripada itu, Ya ulama harusnya melihat dari sisi ini dulu lah. Bagaimana? Anda? udah dia nggak melihat dari sisi itu. Ada pertanyaan lain lagi silakan. Nggak usah dipaksain. Baik, yang mulia, siap. Nanti ngomong lagi lain. Baik. Saya mau tanya, Kiai Al-Mukarram, al-hukmu al-juz'u yaqutu hukmal kulli. Anda tahu nggak artinya? Anda tahu nggak pemahaman itu? Majasnya. Al-juz'u yaqutu hukmal kulli. Hah? Enggak. Apa? Yakni bagian dari sesuatu itu, dari sesuatu itu yakni mempunyai hukum seluruh bagian. Contoh ya, yakni bagian dari sesuatu. Saya ulangi lagi, bagian dari sesuatu yakni itu mempunyai hukum, yakni hukmal kulli, yakni mempunyai hukum seluruh semuanya, yakni sebagian daripada sesuatu itu bisa berarti hukum dari semua. Beda kan? Sebagian, saya tanya dulu, sebagian sama semua beda nggak? Sebagian sama semua beda nggak? Beda kan? Nah, tetapi al-juz'u yaqutu hukmal kulli, yakni bagian dari sesuatu itu mempunyai hukum seluruh bagian. Contoh, Anda pernah dengar ayat wala tuqatiluhum indal masjidil haram? Pernah dengar itu enggak? Pernah dengar? Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Janganlah kalian membunuh di Masjidil Haram. Secara
Lafadznya di sini apa? Jangan membunuhnya di mana? Jadi yang keras jangan membunuhnya di Masjidil Haram. Iya kan? Nah, wal murad Makkah kullaha. Sedangkan pengertian daripada Masjidil Haram di situ bukan hanya Masjidil Haram saja, tapi Mekah secara keseluruhan. Nah, berarti sebagian itu bisa berarti keseluruhan, paham nggak? Nah, di sini kan Allah bilang Mekah, Allah bilang Mekah kan, tapi al-murad maksudnya, Allah bilang kan Masjidil Haram, tapi maksud dan tujuan maksud dan tujuan makna pengertian Masjidil Haram di sini adalah seluruh Mekah. Mekah itu tanah haram, tapi Allah menyebut dengan Masjidil Haram saja. Ini kan sebagian. Keseluruhannya apa? Keseluruhannya adalah seluruh Mekah. Nah, paham nggak? Iya kan? Berarti sebagiannya apa? Saya tanya, sebagiannya? Sebagiannya Masjidil Haram, keseluruhannya? Nah, berarti juz'u itu sebagian. Juz'unya ayat tadi, juz'unya apa? Masjidil Haram. Nah, juz'unya Masjidil Haram, kulunya keseluruhannya? Nah, pintar. Ini kiai pintar ini. Senang saya. Satu. Sekarang yang kedua. Yang kedua kiai Al-Mukarram ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sering dengar itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kitab kuning, jadi saya bacanya saya artikan aja. Waktu itu saya dari salatu wassalam min baiti ummuhani. Wa hadha dulu ala anna kullu yakunu fi hukm al-juz'i wa qala tetap dan lewat ila akhir. Nah, waqad usriya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah diisra mi'rajkan oleh Allah. Nabi Muhammad diisra mi'rajkan itu dari rumah Ummi Hani. Tapi Allah sebut dari Masjidil Haram. Berarti sebagiannya mana? Rumah Ummi Hani apa Masjidil Haram? Sebagiannya. Oke, jawab. Mati itu keluar dari PAP saya. Bukan dari PAP. Iya. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi kan Anda bisa menjawab yang pertama tadi. Sebagiannya Allah bilang kan Nabi Muhammad itu di-Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal ini memang benar dari Masjidil Haram, tapi Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya dari rumah Ummu Hani. Berarti al-juz'unya sebagiannya itu adalah rumah Ummu Hani. Nah, sedangkan kulunya maksud daripada keseluruhan itu Masjidil Haram. Ini maksudnya kita melihat. Jadi kadang sebagian itu memiliki makna keseluruhan. Nah, intinya begini aja Kiai. Anak kalau ngomong sama antum percuma, kan antum mengerti agama. Jadi percuma. Intinya berarti begini. Langsung pertanyaannya. Iya, saya udah tanya, nggak bisa jawab. Yang mulia. Jadi intinya begini. Maulid dan kerumunan, iya kan? Maulid dan kerumunan. Nah, maulid itu jadi juz'unya. Maulid yang saya sampaikan itu jadi juz'u, jadi sebagian. Nah, keseluruhannya itu adalah kerumunan. Kenapa? Karena maulid talazumnya kerumun. Contoh, Masjidil Haram sama Mekah tadi Allah bilang kan, Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram di sini kalau mau dibandingkan dengan pernyataan saya bisa diartikan maulid. Nah, Mekahnya adalah kerumunan. Terus masalah Isra Mi'raj tadi berarti Masjidil, karena secara keseluruhan itu bisa berarti kerumunan. Rumah Ummu Hani itu adalah maulidnya. Kenapa? Karena sebagian. Karena tidak bisa dipisahkan antara maulid dengan kerumunan. Kenapa? Karena kita bahas masalah ilat. Ilat daripada maulid itu adalah berkumpulnya orang untuk beribadah, memperingati maulid Nabi. Kaitannya dengan apa yang jaksa hukum dakwakan, apa itu kaitannya? Ya kan ini masalah berita bohong. Makanya saya tanya si Ustadz ini, pertanyaannya kalau saya sampaikan tadi kan sudah jelaskan tadi. Nah, antum masih tetap berpegang teguh bahwa yang saya sampaikan bohong. Padahal saya sudah kasih antum dalil agama tadi. Antum paham nggak dalil yang saya sampaikan tadi? Ngelag.
Enggak, paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham atau tidak? Paham. Paham. Nah, kalau Anda paham yang sudah saya sampaikan tadi, nah, yang saya sampaikan tadi benar nggak dalam agama, dalam ilmu balaghah, dalam usul fikih, benar nggak? Menurut saudara dari pandangan agama benar nggak apa yang disampaikan oleh Habib itu? Kalau dari pandangan Habib tadi memang betul, tapi yang dinyatakan saya, yang disebut saya hakim kan tanya dalam pandangan agama yang saya sampaikan tadi, usul fikih, balaghah. Itu Anda ngerti apa enggak, paham atau enggak, tahu atau enggak, bener apa enggak? Enggak paham. Ya udah percuma Ki, orang bodoh begini. Jadi selesai Ki, sudah. Sudah yang mulia, saya tidak kasih nanti besok-besok tolong Pak Jaksa kalau mau jadikan saksi itu kiainya yang benar-benar kiai. Saksi ini hanya salah satu di antaranya. Kalau saya lihat dalam berita acara, ya. Terakhir yang mulia. Tidak ada pertanyaan lagi. Terakhir yang mulia. Anda orang mana? Garut. Saya ceramah di mana? Ya, di YouTube itu bukan di Garut. Ya di mana? Ceramah saya yang Anda tahu di mana yang dilaporin ini? Bandung. Di Bandung. Kiai Bandung nggak ada yang protes. Kiai Bandung nggak ada yang laporin. Pondok pesantren di Garut ada 1010 pondok pesantren. Kenapa cuma 14 yang kontra? Sisanya enggak. Kiai ada 3000 4000 lebih. Kok cuma Anda ber-14? Kenapa? Anda ada urusan apa sama saya? Ada masalah apa sama saya? Apakah saudara ada sentimen kepada Nggak ada. Saya tanya, Anda terima uang nggak? Ada terima uang? Anda terima uang nggak? Tidak ada terima uang. Nah, terus saya mau tanya, Anda lihat video saya dari awal sampai akhir nggak? Enggak. Berarti Anda nggak apa? Enggak. Berarti Anda nggak tahu kan saya bahas maulid? Dia kan pengaku Bukan terpengaruh dari zaman itu. Iya, berarti Anda nggak tahu kan pembahasan-pembahasan yang lain. Karena yang Anda tahu, yang Anda cuma perhatikan ketika saya bahas Habib Rizik. Iya. Itu yang hanya Anda perhatikan kan? Nah, harusnya Anda perhatikan dari awal sampai akhir. Terakhir, Anda bilang melihat di TV. Anda bilang ya, Anda ngomong tadi nih, melihat di TV bukan karena maulid Nabi tapi prokes kesehatan. Emangnya di TV ditulis atau pembawa acaranya ngomong Habib Rizik bin Syihab itu masuk ke dimasukkan penjara, ditahan bukan karena maulid tapi prokes kesehatan. Di TV disebut begitu. ada nggak? Saya pernah. Disebut kalau semua stasiun TV tidak pernah. Bukan, Anda bilang di sini, Anda melihat di TV. Iya. Anda melihat di TV. Nah, apa yang Anda lihat kan tadi nanya hakim. Ya. Anda bilang yang saya lihat, yang saya dengar bukan karena maulid Nabi. Yang Anda dengar di TV nih, tapi prokes kesehatan. Prokes. Nah, setahu saya TV itu tidak pernah menyebut Habib Rizik bukan karena maulid Nabi tapi prokes kesehatan. Tidak ada kata-kata itu di TV. Karena pelanggar prokes. Protokol. Ada, iya, berarti bukan karena maulidnya nggak ada kan di TV. Kenapa di sini Anda bilang bukan karena maulid dalam bawah kata-kata itu? Ya bukan karena maulid, tapi karena prokes itu. Karena karena pandangan saya. Bukan, saya. Anda kan ngomong yang mulia nanya, yang mulia nanya. Yang mulia bertanya. Dari mana saudara tahu? Yang mulia kan ditanya. Saudara menjawab, saya melihat di TV. Yang mulia tanya lagi, apa yang Anda lihat di TV atau yang Anda dengar? Anda bilang di TV yang saya lihat, yang saya dengar. Ini saya catat pernyataan Anda. Ada mungkin dua rekaman. Apa yang Anda lihat dan Anda dengar di TV? Bukan karena jadi Habib Rizik di penjara bukan karena maulid Nabi, tapi prokes kesehatan. Itu yang Anda dengar. Iya. Nah, di TV itu, di TV, stasiun TV tidak ada bahasa bukan karena maulid Nabi, nggak ada. Ada nggak saudara mendengar itu? Perasaan saya pernah. Jangan perasaan, ada perasaan juga Iya, bisa. Perasaan saya benar. Ucup. Di TV saya pernah melihat di
tahan karena melanggar prokes. Oh iya, pertanyaannya di sini Anda bilang bukan karena maulid nabinya ini. Apakah ada si pembawa acara itu ngomong bukan karena maulid nabi atau tulisan bukan karena maulid nabi? Bukan karena maulid nabi itu nggak ada kan? Itu pertanyaannya. Ya bukan. Karena bukan mana ditahan itu Bukan, Pak Kiai. apa? Pertanyaannya kapan? Di TV itu si pembawa acara ngomong nggak bukan karena maulid? Udah itu aja. Ada nggak omongan itu? Tidak saudara dengar. Nggak ada kan? Nah di sini tadi saudara bilang ada. Udah cukup yang mulia. Saya mau tanya masalah agama banyak tentang ini kayak fikih tetapi karena waktu juga dan saya tidak ingin persidangan ini berlama-lama ya. Jadi cukup ini saja yang mulia. Mohon maaf dan kepada Kiai tahu Habib itu siapa Kiai? Kan ulama, balik lagi ke tadi. Ya, Habib adalah keturunan menghina Rasulullah. Keturunan baginda Rasulullah. Rasulullah, tapi Anda sangat mengecam habaib ya, luar biasa. Anda mengaku umat Nabi, tapi Anda berani menjadi saksi sehingga membuat cucu Nabi masuk dalam penjara. Terima kasih yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Terima kasih. Saudara apakah saksi pelapor juga kan tidak ya? Bukan saksi pelapor saudara kan? Bukan. Saya tanya terakhir, apakah berita acara ini memang seperti di sini di bawah setelah tanda tangan saudara polisi menulis demikian berita acara komunikasi dibuat dengan sebenarnya komunikasi kelewatan sekarang ini kemudian ditutup dan cara digabung pada hari dan tanggal tersebut itu ya jadi kita untuk melakukan persoalan kalau memang benar di sini dalam kita acara bahwa petunjuknya ya memenuhi saudara ya persoalan masalah alasan kenapa dan sebagainya satu tidak tahu ya baik saudara hadir atas keterangan saksi ini apakah saudara menerima hukumnya benar apakah ada benar semua atau keberatan yang mana kalau memang keberatan Yang saya terima ya yang benar-benarnya yang mulia yang saya terima. Yang saya terima yang polisi datang ke rumah dia itu saya terima. Terus yang dia bilang nggak tahu untuk menunjukkan kebodohannya saya terima. Terus apa namanya? Yang masalah maulid tadi udah saya jelaskan dalil, tapi tetap juga nggak paham, tetap juga nggak tahu. Ah itu wallahu a'lam mulia saya nggak tahu. yang berkaitan dengan surat dakwaan ini salah semua apa yang dinyatakan oleh dia kesaksian dia Yang saya terima hanya yang dia mengatakan poin kedua tadi BAP-nya itu bukan dia bikin, polisi yang bikin saya terima. ya. Kemudian polisi yang datang ke rumahnya bukan dia yang datang ke Polda Jabar itu saya terima. Selain daripada itu omong kosong semua saya terima, omong semua.